menghadapi sumur ini sumur keramat bekas timbulnya waliullah, bukan sejarah dibuat-buat, itu sejarah nyata. Kalau menurut diri kita mah kayaknya nggak bakalan masuk akal. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya, yaitu tentang kisah batu Quran yang terletak di daerah Jawa Barat. Namun ya teman-teman, masyarakat masih meyakini yaitu tentang batu Quran ini, yang konon katanya batu Quran ini pernah menjadi pintu untuk menuju ke Mekah. Ada sebagian masyarakat yang masih meyakini bahwasanya barang siapa yang mengelilingi 7 putaran batu Quran tersebut, maka harapannya akan tercapai. Ini jelas-jelas tidak ada di dalam ajaran Islam, yaitu mengelilingi batu, disebut batu Quran selama 7 putaran. Katanya nanti segala apa yang diharapkan akan terkabul. Nah teman-teman, jadi ada lagi mitos tentang terkait masalah batu Quran ini, bahwasanya batu Quran ini tembus langsung ke Mekah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Menghadapi sumur ini sumur keramat bekas timbulnya waliullah raja ke-7 di Banten, yaitu Syekh Maulana Masudin. Dari air Zam-Zam Mekah menerobos dasar bumi, timbul di sini. Sama kita kayaknya nggak bakal masuk akal, dikarenakan dia mah golongan wali sulaya dari perbuatan manusia biasa. Kalau nggak ditutup sama orang-orang Mekah, yaitu ayat Al-Quran Karim, jalan syariatnya waliullah, hakikatnya Allah, sebagian Jawa Barat ini jadi lautan. Itu jalan syariatnya. Setelah waliullah bisa menutup lubang air tersebut sama orang-orang Mekah, yaitu ayat Al-Quran Karim, keramat ini atau penjalan ini dititipkan sama orang tua saya yang namanya Tuh Bagus Raje. Sejarahnya walaupun sekilas, yaitu bukan sejarah dibuat-buat, itu sejarah nyata. Kalau menurut diri kita mah kayaknya nggak bakalan masuk akal. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah yaitu sejarah singkat tentang terkait masalah yaitu batu Quran. Lalu bagaimana dalam agama Islam ini memandangnya tentang terkait yaitu batu Quran teman-teman. Dan di situ sebagian masyarakat juga meyakini bahwasanya cerita tersebut adalah benar dan nyata. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi kita langsung saja mari kita simak bagaimana tanggapan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah cerita batu Quran ini. Apakah cerita itu benar? Apakah cerita itu hanya dongeng belaka? Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mikrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Iya. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tutup Al-Quran tersebut, dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya.
Oh, jadi ceritanya tuh seperti itu ya, yaitu tentang terkait ada wali ya yang pergi haji ke sana, lalu kemudian pulangnya itu melalui jalur yaitu di bawah tanah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya. Kasihan mau ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak trek-trek seperti trek-trek minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Ya. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya, menerima. Ya akhi, subhanallah. Ini dari mana seperti ini? Ya. Kemudian kalau kita telusuri cerita tersebut, sekarang kita bilang cerita itu pasti tidak benar. Iya. Pasti tidak benar. Bagaimana kemudian orang ini menjadikan Al-Quran sebagai tutup air? Enggak kurang ajar seperti ini. Ya, Al-Quran dijadikan apa? Kan ada batu yang, kenapa Al-Quran jadi tutup apa? Tutup air. Kemudian Al-Quran tersebut berubah jadi batu, menjadi benda yang lebih hina. Al-Quran mulia atau tidak? Mulia. Kenapa dirubah jadi batu? Dikutukkah oleh Allah jadi batu? Al-Quran berubah jadi batu. Kemudian sebagian orang tawaf tersebut di situ pakai celana kolor saja, apa enggak kurang ajar? Tawaf di Al-Quran pakai celana kolor. Jadi kalau sudah sesat ditumbuk dengan kesesatan yang lain. Diyakini oleh masyarakat, datang ramai-ramai berbondong-bondong antri. Dari mana akidah seperti ini? Dan tidak ada orang berani mengingkari. Iya. Saya pun belum berani kalau ke sana mengingkari. Subhanallah, kasihan masyarakat. Harusnya ulama-ulama di sana berbicara, harusnya. Iya. Ya, harusnya ini kewajiban bagi mereka. Ya. Kewajiban bagi mereka untuk mengingatkan. Ya. Jadi kalau kita mau telusuri keyakinan yang tersebar di masyarakat sangat banyak dan tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang berkenan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tentang kisah batu Quran. Dan ternyata kisah tersebut ini belum tentu kebenarannya. Karena apa, teman-teman ya? Masa ya ada seorang wali yang pulang dari Mekah sana melalui yaitu sumur Zam-Zam tembus ke daerah Banten gitu ya, di daerah tersebut. Lalu kemudian ya ditutup dengan batu Al-Quran. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan tentang kisah batu Al-Quran ini, dan ini adalah mitos ya. Batu berukuran sekitar 2 kali 2 meter ini bertuliskan lafaz Al-Quran ya. Lalu kemudian bukan hanya dari bentuknya yang dinilai unik, banyak masyarakat yang datang ke wisata ini juga karena sebuah mitosnya yang dinilai sangat tidak masuk akal. Konon, batu Quran menyimpan mitos yang unik, di mana banyak orang yang meyakini bahwa terdapat sebuah saluran mata air yang menjadi pintu teleportasi langsung ke kota Mekah, Arab Saudi sana ya. Nah, sekilas terdengar aneh dan tak masuk akal memang, akan tetapi banyak yang meyakini bahwa batu Quran ini menjadi pintu para sesepuh Banten, dalam hal ini para sultan dan syekh, untuk pergi ke kota suci Mekah untuk bersilaturahmi. Nah, teman-teman, jadi cerita ini adalah dari orang ke orang, konon katanya dan konon katanya. Tentu kisah ini tidak benar, apalagi ya dinisbahkan kepada para sultan dan syekh untuk pergi ke kota suci Mekah untuk bersilaturahmi, yaitu melalui jalur ya, jalur bawah tanah gitu ya, teman-teman ya. Lalu kemudian mitosnya mata air tersebut ditutup oleh leluhur Banten agar tidak ada yang menyalahgunakan di masa depan, sehingga terciptalah sebuah kolam air jernih dengan seonggok batu di tengahnya. Nah, di sini unik ya, teman-teman ya. Selain itu terdapat juga mitos bahwa jika seorang mampu mengelilingi batu tersebut sebanyak 7 putaran dengan berenang, maka konon katanya segala harapan akan terkabul. Namun untuk mitos yang satu ini banyak menjadi pertentangan karena khawatir menyalahi nilai-nilai keislaman di sana. Akan tetapi hingga saat ini kadang ada saja para pengunjung yang mencoba mengelilingi batu tersebut dengan cara renang. Nah, teman-teman, jadi itulah ya kisah batu Quran, dan ternyata itu adalah kisah khurafat dan tidak benar. Maka dari itu kalau ada yang meyakini bahwasanya batu Quran ini ya bisa mendatangkan
manfaat dan menolak mudorot, apalagi bisa mengabulkan. Tentu ini adalah hal yang sangat dilarang keras oleh agama Islam dan jatuh kepada kesyirikan. Karena apa? Karena bergantung selain kepada Allah. Ya, misal seperti beribadah kepada batu tersebut. Nah, teman-teman, maka dari itu kita harus menjaga akidah kaum muslimin dan kita harus meluruskan bahwasanya mengelilingi batu Quran tersebut ini ya, itu tidak ada ajaran dari Islam dan itu menyalahi nilai-nilai agama Islam. Maksudnya adalah tidak ada ajaran dalam Islam mengelilingi batu Quran itu. Yang ada adalah kita ini mengelilingi Ka'bah dan itu ada syariatnya. Nah, teman-teman, jadi cerita-cerita yang semacam ini harus kita luruskan agar masyarakat ini paham tentang bahayanya dosa syirik. Dan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin luruskan bahwasanya itu adalah cerita-cerita khurafat yang tidak benar. Namun sebagian kaum muslimin, sebagian masyarakat masih mempercayainya. Nah, tugas kita adalah untuk menyampaikan mereka mau menerima atau mereka tidak mau menerima, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapat hidayah. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.